Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam masa pandemi ini kita juga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya Berlin Maranatha ingin mempresentasikan produk masker biodegradable dalam rangka mengenai melengkapi tugas besar mata kuliah Pasti 1. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, itu dengan saya sendiri, Berlin Maranatha, M. Firdaus, Ari Susanto, dan Andika Rizky. Yang pertama, kami ingin menjelaskan latar belakang mengenai adanya produk masker biodegradable. Yang pertama, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang disebut COVID-19. Yang kedua, pencegahan penyebaran virus corona yang mengakibatkan kita harus menggunakan masker saat beraktivitas, terutama di luar rumah. Yang ketiga, efektivitas pemakaian masker dengan benar dapat mengurangi kemungkinan penularan hingga 50-80%. Berikut adalah tujuan perancangan dari masker biodegradable. Ini dibuat untuk mengefisiensikan limbah tapioka menjadi bahan baku pembuatan masker dengan keunggulan kualitas yang tidak kalah saing dengan masker pada umumnya, serta bersifat ramah lingkungan. Berikut adalah gambar rancangan produk kami. Ini deskripsi produk kami, yaitu memiliki bahan utama, yaitu berasal dari limbah tepung tapioka atau biasa disebut CWP. Kandungan CWP tersebut mengandung 15,6 gram selulosa pati per 100 gram berat keringnya. Adapun kegunaan pati sebagai campuran untuk pembuatan masker yang akan digunakan sebagai material komposit untuk microfilter. Untuk segmentasi pasar, diharapkan dengan produk kami ini dapat memenuhi kebutuhan di setiap kalangan, khususnya dalam keadaan ekonomi yang sulit ini yang diakibatkan oleh pandemi. Selain itu, harga yang terjangkau, produk ini juga dikhususkan untuk masyarakat yang peduli dengan lingkungan, karena sifat produk yang dapat diurai dengan mudah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya, yaitu Muhammad Firdaus. Berikut proses identifikasi kebutuhan pelanggan. Yang pertama, mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Yang kedua, menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mengorganisasikan kebutuhan menjadi beberapa hierarki yang terdiri dari kebutuhan primer dan sekunder. Yang keempat, menetapkan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan. Kelima, merefleksikan hasil dan proses. Metode identifikasi kebutuhan pelanggan, yaitu melakukan analisa pasar dengan analisa secara langsung, yakni dilakukan dengan survei secara langsung kepada koresponden secara acak, dengan cara memberikan kuesioner. Benchmarking atau tolak ukur. Benchmarking ini dapat membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkan dengan industri yang serupa maupun industri yang berbeda. Jika diterapkan dengan tepat, benchmarking dapat membantu suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasinya atau proses produksinya. Berikut perbandingan produk kami dengan beberapa produk kompetitor lainnya, yaitu dengan harga 50.000 per 50 pieces, produk kami dapat tersedia di beberapa situs belanja online, kemudian toko, dan produk masker kami juga dapat digunakan dalam 1 kali pemakaian dengan BFE, PFE, dan VFS sekitar 95%, dengan kelebihan harga lebih terjangkau dibanding produk lainnya, ramah lingkungan, breathable, dan mudah terurai. Adapun kekurangan dari produk yang kami buat yaitu filterisasinya masih belum seefektif masker N95, hanya untuk pemakaian sehari-hari aja, tidak disarankan untuk kegiatan medis. Tahapan dalam menerapkan benchmarking.
Yang pertama, memahami secara detail proses produksi atau produk saat ini. Yang kedua, menganalisis proses produksi atau produk lainnya yang bekerja baik. Yang ketiga, membandingkan proses produksi atau produk sendiri dengan proses produksi atau produk yang bekerja baik. Yang keempat, menerapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mendekati proses produksi yang bekerja baik tersebut. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan terkait tugas besar kami pada mata kuliah pasti 1 dalam perancangan produk, yaitu masker biodegradable. Terima kasih, salam sejahtera.